Pada malam hari ini, Yang Mulia Seljo akan melanjutkan memberikan ceramah tentang Mahasatipatthana Sutta, tentang kaya anapana, yaitu mengamati tubuh melalui nafas masuk dan keluar, kembang kempis sebagai objek dasar. Biku di sini, yaitu para biku yogi, beliau pergi ke hutan, berada di bawah pohon atau di tempat yang sunyi, menyilangkan kaki, kemudian duduk tegak dengan tubuh bagian atas tegak. Ini adalah bagi para yogi pemula. Ketika akan mempraktekkan meditasi perhatian murni, yang pertama harus pergi ke hutan, kemudian berada di bawah pohon, dan yang ketiga adalah mencari tempat yang sunyi. Ini sekali lagi adalah untuk pemula. Mereka memerlukan tempat yang sunyi, seperti senter pusat meditasi di hutan atau di bawah pohon. Tetapi ketika Anda telah mengetahui bagaimana cara mempraktekkan, maka Anda bisa melakukannya di mana saja. Sekali lagi, sebagai pemula, Anda harus mencari tempat seperti yang di atas untuk mempraktekkan perhatian murni. Ketika Anda akan melakukan meditasi duduk, silangkanlah kaki Anda. Ketika menyilangkan kaki Anda, janganlah terlalu tegang. Jika dilakukan dengan terlalu tegang, maka akan segera menimbulkan rasa sakit. Jadi, silangkanlah kaki Anda dengan nyaman. Dengan cara itu, Anda bisa melakukan meditasi duduk dan Anda akan bisa membangun konsentrasi dengan baik. Ketika Anda terlalu cemas dengan menyilangkan kaki terlalu tegang, ini akan menimbulkan rasa sakit. Jadi, ketika Anda melakukan meditasi duduk, lakukanlah dengan menyilangkan kaki secara baik, tidak terlalu tegang, tetapi juga tidak terlalu santai. Lalu tegakkanlah tubuh bagian Anda, pejamkan mata Anda, dan letakkan tangan Anda di pangkuan. Ini adalah untuk meditasi duduk. Setelah Anda memejamkan mata, kemudian menyilangkan kedua kaki dan meletakkan tangan di pangkuan, Anda harus bernafas dengan berperhatian murni. Ketika Anda bernafas keluar, ketika Anda menghembuskan nafas, Anda berperhatian murni, menarik nafas juga berperhatian murni. Buddha mengatakan ketika Anda bernafas, apakah nafas masuk ataupun keluar itu panjang ataupun pendek. Kadang-kadang Anda melihat nafas masuk dan keluar ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Ketika Anda melihat gerakan kembang dan kempis menjadi sangat lembut, pada waktu Anda sedang melakukan meditasi duduk, Anda tidak perlu melakukan pencarian apapun. Ketika Anda melakukan meditasi duduk, Anda tidak usah mencari apakah nafas ini panjang, nafas masuk ataupun keluar ini panjang, apakah nafas masuk atau keluar ini pendek. Anda hanya perlu mengamati gerakan kembang dan kempis ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Anda tidak perlu, ketika Anda memiliki perhatian murni, Anda akan melihatnya. Anda melihat atau Anda mencari, itu adalah hal yang berbeda. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis ini, Anda akan melihat bahwa gerakan itu adalah gerakan yang panjang. Anda melihatnya sebagai panjang ataupun pendek. Ketika Anda melihat, Anda mengamati gerakan kembang dan kempis ini, Anda melihat dari awal sampai akhirnya. Gerakan kembang dan kempis ini akhirnya menjadi lembut misalnya. Pada saat itu Anda melihat misalnya nafas itu masuk
dan keluar, Anda melihat secara berbeda gerakan kembang kempis ini, Anda tidak perlu melakukan pencarian. Anda hanya perlu melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis ini setelah Anda memejamkan mata Anda. Anda harus bernafas secara normal, kemudian Anda jangan melakukan pengamatan di hidung, kemudian juga jangan mengikuti aliran udara itu dari hidung sampai ke perut. Juga Anda jangan memperhatikan di area dada Anda. Ketika nafas Anda masuk, maka perut ini akan mengembang. Ketika Anda menghembuskan nafas keluar, perut itu mengempis. Anda bisa melihat pergerakan perut Anda sebagai kembang dan kempis. Ketika Anda melihat gerakan kembang dan kempis ini, Anda harus menamainya, mengucapkan kembang dan kempis di dalam hati Anda. Sebagai pemula, pengucapan ini atau pelabelan ini akan mendukung untuk lebih membangun konsentrasi Anda. Oleh karena itu, kembang kempis, pada waktu masuk dan keluarnya nafas terjadi kembang dan kempis, Anda hanya harus melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis ini. Kadang-kadang Anda melihat bahwa gerakan kembang ini panjang, kemudian Anda juga melihat bahwa gerakan kempis juga panjang. Kadang-kadang kembang terjadi pendek, demikian pula kempisnya juga pendek. Itu adalah pengalaman yang Anda lihat. Kemudian kadang-kadang Anda melihat mungkin kembang kemudian berakhir. Lalu kempis berakhir. Ini adalah pengalaman Anda. Anda melihat gerakan kembang kempis menjadi lembut ataupun menjadi kecil. Jika Anda sudah terampil, Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan, maka Anda akan bisa melihat pengalaman-pengalaman itu dalam waktu yang dekat, beberapa jam atau dalam hitungan hari. Jika Anda melakukan pengamatan itu dengan hati-hati, dengan cermat. Jika Anda benar-benar mengetahui bagaimana cara melakukan pengamatan itu. Ketika Anda bernafas masuk dan keluar, Anda janganlah memusatkan pada hidung Anda ataupun mengikuti aliran udara itu. Ketika Anda mempraktekkan meditasi duduk, janganlah Anda sengaja membuat nafas secara kuat atau membuat nafas secara panjang. Anda harus bernafas secara normal. Kadang-kadang mungkin Anda merasakan seperti tidak ada aliran nafas. Anda jangan melakukan apapun. Anda haruslah bersabar. Anda harus mengamati kembang itu sebagai panjang, kempis itu sebagai panjang ataupun pendek, cepat ataupun gerakan kembang kempis itu lambat. Banyak sekali jenisnya. Anda janganlah mencari. Kewajiban Anda hanyalah mengamati area perut Anda. Jika Anda misalnya terlupa, pada waktu gerakan itu kembang, Anda sebut sebagai kempis, Anda janganlah cemas. Ketika terjadi gerakan kempis, ketika Anda mengamati sebagai kempis, menyebut sebagai kempis, tetapi sudah terjadi kembang, Anda juga jangan cemas. Anda harus bisa melakukan pengamatan gerakan kembang dan kempis. Setelah beberapa menit Anda bisa melakukan pengamatan, mungkin di sana ada pikiran yang mengembara. Anda janganlah cemas. Ketika Anda melakukan pengamatan kembang kempis, apakah itu panjang ataupun pendek, Anda cukup melihatnya. Kadang-kadang terjadi cepat ataupun lambat, ataupun terjadi berbagai bentuk pergerakan. Mungkin gerakan kempis ini dengan berbagai bentuk. Anda tidak usah mengatur nafas Anda. Anda janganlah tegang. Anda janganlah cemas. Sepanjang Anda menyadari semuanya baik-baik saja.
Anda harus di dalam meditasi duduk Anda melakukan pengamatan secara terus-menerus tanpa ada jeda. Kemudian Anda juga janganlah bertanya-tanya ataupun ragu-ragu. Anda jangan bertanya-tanya ataupun juga berpikir. Jika Anda bertanya ataupun berpikir, maka pencatatan atau pelabelan Anda tidak betul-betul pada saatnya. Ketika Anda banyak bertanya atau banyak keraguan, maka akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan kemajuan. Anda haruslah sabar untuk melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis ini. Sekali lagi, janganlah mengikuti nafas dari hidung sampai ke perut Anda. Kalau Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan, maka meditasi ini menjadi sangat mudah. Di dalam 1 jam, Anda akan melihat berbagai macam pergerakan. Tetapi Anda janganlah melakukan pengendalian. Ketika ada pikiran yang mengembara, Anda tidak tahu. Ketika Anda sudah sadar, Anda kembali pada pengamatan terhadap gerakan kembang kempis. Anda harus berlatih secara terus-menerus, maka di dalam beberapa jam atau di dalam hitungan hari, Anda pasti akan mengalami kemajuan. Buddha mengatakan, para biku bagaikan seorang tukang kayu yang terampil yang akan mengerjakan dekorasi dari kayu misalnya. Ia mengetahui harus memotong panjang ataukah pendek. Misalnya akan membuat rupang Buddha. Jika tidak berhati-hati, maka dekorasi itu akan rusak. Ketika akan membuat rupang Buddha, apakah dari kayu ataupun dari batu, haruslah dilakukan dengan berhati-hati. Buddha mengatakan kepada para biku, harus seperti itu, harus seperti tukang kayu yang terampil. Ketika akan membuat dekorasi, apakah dari kayu ataupun dari batu. Yang ketika mengerjakan dekorasi itu haruslah dilakukan secara berhati-hati. Demikian pula para biku, ketika melakukan pengamatan haruslah melakukannya dengan cermat dan berhati-hati. Harus cermat, harus berhati-hati untuk mengetahui apakah gerakan kembang itu panjang atau pendek. Harus mengetahui dari awal, pertengahan sampai akhir, apakah lembut, lancar, ataupun halus. Cara pengamatan haruslah dilakukan seperti itu agar bisa mendapatkan konsentrasi yang lebih baik dan lebih baik. Ketika melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut ini, Anda akan melihat pergerakan. Dari awal, Anda akan melihat pergerakan di awal meditasi Anda, pikiran Anda akan mengembara ke sana kemari. Sekarang Anda mampu melihat gerakan kembang dan kempisnya perut ini secara lebih rinci. Misalnya ketika ada pikiran yang mengembara, Anda pun segera mengetahuinya. Ketika meditasi Anda sudah mengalami kemajuan. Memang di awal cukup sulit, tetapi Anda akan bisa melihat pergerakan ini. Di sini memang hanya disebutkan panjang, pendek, ataupun lembut. Tetapi ketika meditasi Anda telah mengalami kemajuan, Anda akan mampu melihat lagi berbagai bentuk pergerakan, banyak bentuk pergerakan. Anda jangan cemas, Anda jangan mengikuti aliran udara dari hidung sampai masuk. Anda hanya harus memperhatikan di area perut Anda. Buddha mengatakan, para biku dengan melakukan cara seperti itu, ketika Anda melakukan pengamatan terhadap tubuh internal dan eksternal Anda, maka Anda akan bisa melihat
sebab dari segala sesuatu, dan Anda juga akan bisa melihat lenyapnya dari segala sesuatu. Anda memiliki hidung, kemudian juga pikiran. Tubuh itu yang menjadi, badan itu yang menjadi penyebab. Anda mengamati tubuh Anda. Dari tubuh ini muncul misalnya gerakan kembang-kembang, kemudian lenyap. Kemudian gerakan kempis itu pun juga lenyap. Anda tahu dari dalam diri Anda sendiri, internal. Demikian juga di luar diri Anda juga akan mengalami sesuatu itu akhirnya lenyap. Dengan memahami dari dalam diri Anda juga akan mengetahui bahwa yang lain pun juga terjadi seperti itu. Selalu muncul kemudian berakhir. Di sini maksudnya adalah Anda tidak perlu mengamati terhadap yang lainnya. Anda cukup tahu saja. Anda tahu bahwa semuanya itu sesungguhnya muncul dan lenyap. Anda akan melihat adanya anicca, dukkha, dan anatta dalam tubuh ini. Anda juga akan memahami bahwa sesungguhnya semua makhluk juga terjadi seperti itu. Anda tidak perlu melakukan pengamatan terhadap yang lainnya. Cukup Anda melakukan pengamatan dari dalam tubuh Anda saja. Ketika Anda melakukan pengamatan, maka Anda akan melihat tubuh saja. Kembang kempis itu hanya tubuh. Kemudian ada perhatian murni. Pada saat itu Anda juga akan bisa mengembangkan pengetahuan. Ketika Anda berperhatian murni, Anda mengamati gerakan kembang kempis, Anda akan melihat bahwa mereka itu sesungguhnya muncul kemudian lenyap. Ketika Anda mengamati dalam tubuh Anda, sesungguhnya semua itu juga akan menuju pada kelenyapan. Ketika di sana ada perhatian murni, maka Anda akan memperoleh pengetahuan vipassana juga. Sebelumnya Anda tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu itu muncul kemudian lenyap. Ketika itu di dalam diri Anda ada tanha, ada mana, ada didi. Di sana Anda memiliki pengertian bahwa ini adalah tubuhku. Tetapi ketika Anda bisa melihat bahwa sesungguhnya nafas masuk dan keluar ini selalu berubah, mereka itu datang dan lenyap, muncul dan lenyap, pada saat itu Anda memiliki pengetahuan pandangan terang. Saat itu Anda tidak memiliki kemelekatan, tidak ada tanha, tidak ada mana, tidak ada didi. Anda tidak akan memiliki kemelekatan terhadap apapun. Dari saat itu Anda mulai melihat, dan kemelekatan ini akan berkurang dan berkurang. Dan akhirnya jika Anda betul-betul bisa melihat secara lengkap terhadap muncul dan lenyap ini, maka tidak akan ada lagi kemelekatan terhadap tubuh atau dunia ini. Tidak ada tanha, mana, ataupun didi. Anda akan melihat bahwa sesungguhnya Anda tidak bisa melakukan kendali terhadap tubuh ini. Maka pada saat itu kemelekatan Anda akan melemah dan melemah. Demikian juga dengan rasa takut, dosa, kemarahan juga akan menjadi berkurang. Anda akan melihat anicca, dukkha, dan anatta. Anda tidak akan memiliki kerinduan ataupun kemelekatan. Anda juga tidak akan memiliki ketakutan terhadap kematian, sakit, ataupun menjadi tua. Ketika Anda mempraktekkan meditasi dengan benar, maka Anda akan melihat manfaat itu. Anda harus melihat bahwa sesungguhnya
tubuh ini selalu berubah dan berubah, sehingga Anda tidak akan melekat padanya. Ketika Anda tidak melekat padanya, maka tidak akan ada ketakutan, penderitaan, ataupun kemelekatan. Semuanya akan menjadi berkurang dan akhirnya semuanya akan tersingkir atau lenyap. Itulah yang disebut dengan wimuti. Pada saat Buddha mengajarkan, beliau mengajarkan dengan cara yang sangat sederhana. Berbeda di sini, Buddha tidak mengajarkan, tidak menyebutkan tentang nibbana, anicca, dukkha ataupun anatta. Beliau hanya menyatakan harus mengamati di dalam tubuh ini dengan cermat sehingga bisa memetik manfaat. Anda harus melihat bahwa tubuh ini selalu berubah. Ketika Anda memiliki perhatian murni, maka di sana akan muncul pengetahuan. Ketika Anda sudah mendapatkan kemajuan di dalam meditasi Anda, maka loba, dosa, dan moha ini juga akan lenyap. Tidak ada mana, tidak ada didi. Di sini Buddha menunjukkan, tidak menyatakan tentang nibbana, anicca, dukkha ataupun anatta, demikian pula magga dan pala. Buddha juga tidak menyebutkan tentang sotapati, sakadagami, anagami, dan arahat. Buddha hanya mengatakan, pergilah ke hutan, ke tempat yang sunyi, kemudian duduk bersilang kaki, pejamkan mata, duduklah secara tegak, bernafaslah dengan cermat, perhatikan masuk dan keluar, apakah itu panjang, pendek, awal, pertengahan, sampai akhir, kembang, kempis. Maka Anda akan melihat tubuh ini datang, muncul, dan lenyap. Anda akan melihat, tidak akan melihat bahwa ini sebagai milik Anda. Demikian pula yang terjadi pada orang lain. Maka Anda tidak akan memiliki kemelekatan terhadap diri Anda sendiri, juga terhadap yang lainnya. Orang menjadikan semuanya ini menjadi rumit, padahal Buddha mengajarkan dengan jelas dan sederhana. Sekarang pun banyak guru yang membuat muridnya menjadi kebingungan. Pada waktu itu Buddha mengatakan, tanpa adanya konsentrasi, maka orang tidak akan bisa melihat pada 4 kebenaran mulia. Pada waktu itu Buddha tidak mengatakan tentang konsentrasi dan 4 kebenaran mulia. Buddha hanya mengatakan, pergilah ke hutan, cari tempat yang sunyi. Kemudian Anda akan bisa melihat tubuh Anda ini selalu berubah. Ini dijelaskan dengan sangat tuntas. Tetapi guru meditasi sekarang banyak yang menjadikannya menjadi sulit, sehingga orang juga mengalami kesulitan. Padahal sekali lagi Buddha mengajarkan dengan sangat sederhana. Amati pergerakan kembang dan kempis. Ketika perhatian murni mengalami kemajuan, maka di sana tidak akan ada lagi kerinduan dan kemelekatan. Akan bisa menembus nibbana, magga, pala, sotapanna, sakadagami, akanagami, dan arahat. Bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta. Jadi Buddha mengatakan ketika tidak ada kerinduan dan kemelekatan, itu saja. Yogi jangan menjadi bingung. Yogi hanya harus melakukan pengamatan secara cermat dan hati-hati. Lakukanlah sesuai dengan ajaran Buddha. Janganlah memiliki keraguan-raguan. Ketika Anda terlalu banyak mendengar ceramah atau membanyak buku, kadang-kadang ini tidak menjadikan Anda memiliki pengetahuan yang jernih, malah akan menjadikan Anda
memiliki lebih banyak kebingungan. Seperti di Indonesia, mereka yang kekurangan ajaran dasar Buddhis, maka akan menyebabkan munculnya banyak kebingungan. Demikian pula guru membuat muridnya menjadi lebih bingung. Ketika umat memandang bahwa guru itu adalah guru yang hebat, padahal guru itu tidak memiliki pengalaman yang memadai, maka ini justru akan menimbulkan penderitaan bagi Anda. Sayadaw menyatakan bahwa Sayadaw di sini adalah mengajarkan sesuai dengan naskah dalam bahasa Pali. Kemudian Sayadaw terjemahkan. Sayadaw menjelaskan sesuai dengan naskah Pali yang ada di dalam Mahasatipatthana Sutta. Sayadaw berharap para yogi melakukan pengamatan kembang dan kempisnya perut ini secara berhati-hati, sehingga akhirnya Anda bisa menembus nibbana untuk mengakhiri penderitaan. Sayadaw mengakhiri ceramah beliau tentang tubuh atau kaya anapana ini sampai di sini. Sadu, sadu, sadu.